Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat jamaah Masjid GPI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya yang Allah karuniakan pada kita semuanya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan untuk hidup kembali, diberi kesempatan untuk melaksanakan salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pengajian dalam rangka thalabul ilmi syar'i. Oleh karena itu, di semua nikmat-nikmat tersebut hendaklah benar-benar kita syukuri. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar, yaitu nikmat kita diberi izin oleh Allah untuk melaksanakan thalabul ilmi. Dan kita syukuri semua nikmat Allah tersebut dengan semakin kita taat kepadanya, semakin kita tunduk kepatuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jazakallahu khairan. Pada pagi hari ini kajian tematik saya sampaikan judul yaitu mengambil faedah dari kisah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Ini sudah kami sampaikan juga di beberapa masjid, di antaranya Masjid Nurus Sunnah, Masjid As-Siddiq juga. Dan sumber dari kisah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ini baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis dan berbagai sumber kitab-kitab para ulama yang lainnya. Amma sahibul hud fahuwa Nabiyullah Yunus bin Matta alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Yunus itu dijuluki oleh Allah sebagai apa? Sahibul hud, temannya ikan. Nabi Yunus adalah putranya Matta. Nabi Yunus bin Matta alaihissalatu wassalam, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus beliau di negeri Ninawa. Di negeri Ninawa ini adalah negeri yang ada di Mosul, Irak.
Kalau sekarang namanya Mosul, ya. Mosul Irak. Beliau mengajak kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga memperingatkan mereka akibat kekafiran yang mereka lakukan. Beliau juga memperingatkan pada orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi peringatan-peringatan tersebut ta'abaw alaihi wa tamradu ala amrihi wa khalafu wa asawhu khadiba minhum wa ta'ajjala kharaja min biladi min ghairi idzni minallahi lahu bil khuruj. Mereka kaumnya Nabi Yunus ingkar, tidak mau mengikuti daripada ajakan Nabi Yunus. Mereka enggan, mereka mengingkari perintah-perintah Nabi Yunus, mereka menyelisihi, durhaka kepada beliau. Lalu beliau jengkel, lalu beliau marah. Dengan keadaan kaumnya tersebut, beliau marah. Fata'ajjala wa kharaja min biladihim, lalu bergegas, bersegera beliau meninggalkan negeri tersebut. Beliau meninggalkan daripada kaumnya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kecewa melihat kaumnya yang seperti itu. Wa tarakalahum biladahum fattajaha ila sahilil bahri. Lalu beliau meninggalkan kaumnya menuju ke tepi pantai. Menuju tepi pantai, ya. Dhannan minhu alla yu'atiba ala hadha ad-dajar wal ghadab wal ajla fil khuruj. Beliau menyangka Allah tidak menegur beliau. Beliau menyangka bahwasanya Allah tidak menegurnya, selamat dari teguran dan kemurkaan Allah atas kejengkelannya, atas kemarahannya, atas terburu-burunya meninggalkan daripada kaumnya. Maka amma qaumuhu fa amanu ba'da khurujihi. Sebagian dari kaumnya beriman. Nabi Yunus tidak mengira sebenarnya. Ketika beliau meninggalkan kaumnya, meninggalkan negeri Mosul, tiba-tiba ada sebagian kaumnya yang beriman. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yunus, walaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunusa lamma amanu kashafna anhum azabal khizyi fil hayati dunya wa mata'nahum ilahin. Artinya, mengapa tidak ada negeri yang beriman, yang imannya sangat bermanfaat, kecuali hanya sebagian kecil dari kaumnya Nabi Nuh, Nabi Yunus. Sebagian kecil kaumnya Nabi Yunus. Ketika mereka beriman, maka kami hilangkan atas mereka kehinaan dalam kehidupan di dunia, dan kami berikan bagi mereka kesenangan, kebahagiaan sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, nah ini kaumnya sebagian telah beriman. Ya kalau kita mungkin harusnya Nabi Yunus apa? Bersabar, kan begitu ya. Harusnya Nabi Yunus bersabar. Fattajaha Yunus ila safinatin fastau qafaha wa raqiban. Lalu Nabi Yunus, ada kapal datang, lalu beliau menghentikan kapal itu dan beliau naik ke kapal itu. Kay yusafira ba'idan an qaumihi alladhi anaduhu wa khalafu, supaya tidak ketemu lagi kaumnya yang mengingkarinya, yang menyelisihinya. Enggak kepingin kelihatan lagi. Saking jengkelnya mungkin dihina, dicaci maki, dicela. Seperti sekarang ini ya. Kalau kita melihat celaan, gangguan, caci maki, wis enaknya apa?
ditinggal, kan begitu ya. Sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Sebenarnya harus bersabar juga ketika ada perselisihan, entah itu di masjid atau di kampung atau di mana. Jangan keburu-buru wes ditinggal aja wes. Ya mungkin kita perlu sabar sejenak. Barangkali ada ada perubahan. Barangkali ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas kita melalui mereka. Jadi tidak sepenuhnya kita harus meninggalkan total begitu. Ketika ada gangguan, ketika ada intimidasi, ketika ada hal-hal yang merusak daripada dakwah. Wa kanat as-safinatu muliatan wa maskhunatan bil bada'i war rukab wal amti'ah. Kapalnya penuh muatan, penuh dengan barang-barang dan penuh penumpang. Bagaimana firman Allah Ta'ala, it abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika dia berlari menuju bahtera, menuju kapal yang penuh dengan muatan. Sayangnya kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus penuh muatan, baik itu penuh dengan barang-barang maupun penuh dengan orang atau penumpangnya. Maka fala ibad al amwat bis safina wa khasyiya ahla al gharq. Ombak mempermainkan daripada kapal tersebut. Maka para penumpangnya benar-benar takut akan tenggelam. Maka fabada'u yatakhaffafuna minal ahmali allati ma'ahum bi ilqaiha fil yammi mata'an talwi mata'in bida'an talwi bida'atin. Mereka berpikir bagaimana agar caranya kapal ini ringan dan tidak terlalu berat ketika kena ombak. Mereka berpikir, mereka memiliki ide, muncul ide agar dibuang saja barang-barang yang memberatkan kapal ini. Nah, kalau sekarang berisi bis kota, trailer, truk-truk itu ya. Itu kalau berat enaknya diapakan itu? Ya, dibuang saja sama barang-barangnya itu. Umpamanya seperti itu. Satu persatu dibuang. Lakin kullu hadza lam yujdi wa lam yanfa. Tetapi tidak ada perubahan. Sudah dibuang sebagian besar barang-barang itu, tidak ada perubahan, tetap saja ombak mengombang-ambingkan daripada kapal tersebut. Fabada'u fi amrin akhar bahwa at-tafkir bi takhaffuh minal askhas allat hatta tuslima lahum safinatuhum wa yuslima jalur rukab. Mereka berpikir kelas lagi, bagaimana caranya agar bisa ringan kembali. Lalu mereka berpikir agar selamat semuanya, barang-barang dan para penumpang yang ada, maka hendaklah ada orang-orang yang harus dibuang ke laut. Penumpangnya harus dikurangi ini, harus dibuang ke laut, agar beban daripada kapal yang membawa barang dan penumpang ini lebih ringan lagi. Walakin man yulqa awalan. Tetapi siapa yang dibuang lebih dulu? Itu ya. Siapa yang dilemparkan ke laut lebih dulu ini? Maka fattafaku ala ayyastahimu fima bainahum lima akhrifati man yulqa. Lalu mereka berundi siapa yang pertama kali dilemparkan ke laut, dibuang ke laut. Maka fawaqa'a as-sahmu ala Yunus alaihi salatu wassalam. Undian itu ternyata jatuh kepada Nabi Yunus. Lalu Nabi Yunus dilemparkan ke laut. Fasahama fakana minal mudahadin. Dia termasuk orang-orang yang mengikuti undian dan dia kalah di dalam undian. Wa ulqiya Yunus fil yammi. Lalu Nabi Yunus
dilemparkan oleh Allah dilemparkan oleh para penumpang, pimpinan para penumpang kapal ke laut. Walillahil amru min qabli wa min ba'di. Tetapi urusan adalah milik Allah Subhanahu wa taala sebelum dan sesudahnya. Sudah direncanakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah direncanakan. Yang sudah diatur. Walakinallaha wa huwa ala kulli syai'in qadir sakhara li Yunus alaihi salam hutan aziman ja'a yashqul bahra. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu, di mana Allah Subhanahu wa taala menundukkan daripada ikan besar. Ja'a yashqul bahra. Ya, ikan besar yang bisa yang bisa diperintahkan oleh Allah, lalu ikan itu membelah lautan. Lalu fabtala Yunus, Nabi Yunus diperintahkan ikan itu oleh Allah untuk menelan Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus ditelan oleh ikan tersebut. Walam tatana waluhu asnanuhu bi'adza li amrin yuriduhu Allahu wa li amrin qad qadarahu Allah. Tetapi dengan kekuasaan Allah, ma'asyiral muslimin, gigi-gigi daripada ikan besar tersebut tidak sampai melukai Nabi Yunus, karena perintahnya Allah memerintahkan kepada ikan disuruh menelan, tetapi tidak boleh mengunyah. Karena dikunyah-kunyah ya lembut, umpama seperti itu, tidak boleh dikunyah. Nah, ikan besar tersebut adalah dalam riwayat yang lain dijelaskan yaitu ikan seperti ikan paus. Ikan paus biru itu loh, ikan paus biru yang sangat besar itu, yang seperti kapal selam besarnya ikan tersebut. Sehingga Nabi Yunus di dalam ikan dalam keadaan tidak terjepit, jadi agak longgar karena saking besarnya daripada ikan tersebut. Ittaja'al hud wa Yunus fi batnihi ila qa'il bihar. Lalu kemudian ikan dan Nabi Yunus yang ada dalam perutnya ikan tersebut menuju ke dasar daripada laut, dibawa ke dasar laut. Maka di sanalah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam menemui 3 kegelapan. Kegelapan yang pertama zulmatu batil hud, kegelapan yang ada di dalam perut ikan. Ya sudah otomatis gelap, tidak ada kelihatan, karena nggak ada celah udara yang ada tidak ada sinar yang bisa membuat masuk ke dalam perut ikan. Wa zulmatu qa'il bahri, dan gelapnya dasar laut. Dasar laut tentunya sangat gelap sekali. Wa zulumatul lailil bahim, dan gelapnya malam. Gelapnya malam yang sangat. 3 kegelapan ini kalau kita ibaratkan sebagai apa? Kesusahan, kesulitan yang sangat luar biasa. Fadlan amma huwa fihi min karbin wa hammin wa nakidin wa ghammin likaunihi zahaba mughadiban wa kharaja bi ghairi idzni minallahi lahu bil khuruj. Jadi ini adalah merupakan karunia dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Yunus, yang beliau menemui ujian berupa apa? Kesulitan, berupa kesedihan, ya, berupa kesempitan, kegundahan yang luar biasa, karena beliau pergi meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu hawala al-harata fa bada yataharraku. Wa kana awwalu man kana min amrihi an qala munadiyan fi dzulumat. Tetapi beliau ya di dalam perut
ikan paus tersebut bisa bergerak, mulai bisa bangun. Lalu dengan bangun itu maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dimana doa ini adalah merupakan kalimat-kalimat yang di dalamnya adalah berupa apa? Pertobatan daripada Nabi Yunus alaihissalatu wassalam atas kesalahan yang beliau lakukan. Apa tobatnya itu? Perkataannya dalam surah Al-Anbiya, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Ini kalimat yang pertama beliau ucapkan ketika bangun dari perut ikan itu, tapi posisinya masih ada di dalam perut ikan. Maka dalam ayat yang lain, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya beliau ini bukan termasuk orang-orang yang mensucikan Allah, bukan termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, berzikir, maka sungguh Nabi Yunus akan menetap di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Seandainya tidak membaca daripada doa ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari doa ini fasabbaha wa taba wastaghfara, beliau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan dosanya yang meninggalkan daripada umatnya. Wa kadzal mu'minun la yaqnatuna min rahmatillah wa la yai'asu min rauhihi. Demikian pula bagi orang-orang yang beriman, hendaklah mereka tidak putus asa dari rahmat Allah. Mereka tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Mereka harus mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ghafirudz dzambi wa qabilut taubi. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni segala dosa dan Maha menerima taubatnya seseorang. Mungkin harus kita perhatikan yang demikian itu. Ma'asyiral muslimin, kemudian setelah itu ittajahullahu subhanahu wa ta'ala bi anna tajaha al-hud ila janibil bari faqadzaba Yunus alaihissalam fanabadhuhu ay tarahahu bil araq. Lalu Allah memerintahkan ikan yang besar tersebut untuk menepi ke pantai. Lalu Allah memerintahkan agar ikan memuntahkan Nabi Yunus yang ada di dalam perutnya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan daripada Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Beliau dilemparkan oleh Allah wa huwa sakim, dalam keadaan apa? Sakit. Yang mungkin demam atau mungkin badannya capek-capek atau seperti apa. Wa huwa marid. Wa min fadlillahi ala hadzal nabiyil karim annahu lam yumbat bil ara wa huwa madmum. Ini karena Nabi Yunus adalah termasuk orang-orang yang dipilih, diutamakan oleh Allah, diangkat oleh Allah sebagai nabi. Maka Nabi Yunus dilempar oleh Allah dalam keadaan sakit. Seandainya tidak dipilih maka dilempar dalam keadaan hina. Sebagaimana dalam ayat surah Al-Qalam, laula antadarakahu nikmatun min rabbih lanubidza bil ara'i wa huwa madmum. Seandainya beliau tidak mendapatkan nikmat dari Rabbnya berupa nikmat kenabian, maka lanubidza bil ara'i wa huwa madmum. Beliau dilempar oleh Allah Ta'ala dalam keadaan hina.
Tapi Allah telah memilih daripada Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, sehingga tetap saja ketika Allah memberikan ujian kepada seorang nabi, tentu ujian itu bukan kehinaan ya. Ujian itu adalah justru sebagai tanda kemuliaan dan derajat yang tinggi yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Lalu kemudian summa inna rabbana subhanahu wa ta'ala hafidahu wa ambatat alaihi syajaratun min yaqtin. Lalu Allah menjaganya ketika Nabi Yunus sudah ada di pantai. Pantainya itu pantai yang sama, itu di Mosul, daerah Mosul sama. Di daerah Mosul, bukan pantai yang lainnya. Ketika itu Allah menjaganya, Allah tumbuhkan di pantai yang gersang itu dengan banyak tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, di antaranya adalah pohon al-qar'. Al-qar'u ini adalah seperti apa? Seperti walu. Apa bahasa Indonesianya walu itu? Labu. Fa'adalathu wasatarathu wastadafa'a biha. Jadi beliau bisa bernaung di kebun-kebun yang subur itu. Lalu beliau berusaha untuk menutupi auratnya, dan Allah menutupi daripada auratnya. Lalu beliau sejenak untuk bisa menghangatkan diri di antara pohon-pohon labu tersebut, atau dedaunan labu itu tidak berpohon ya, di tanah ya itunya, daun-daun labu, nggak ada pohonnya. Sebagaimana dalam ayat wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, kami tumbuhkan kepadanya di sekitarnya, yang dikata-katanya adalah syajaratan min yaqtin, pohon-pohon dari buah labu, dari sayur labu. Lalu ayat tersebut melanjutkan wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, maka kami utus kepada beliau, kepadanya, kepada pengikut 100.000 atau lebih yang masuk Islam. Fa amanu wa mata'nahum ilahin. 100.000 penduduk dari desa tersebut, ya sama, tidak ada penjelasan dari para ulama. Desanya adalah desa Mosul namanya. Fa amanu fa mata'nahum ilahin, mereka beriman semuanya, berjumlah 100.000 tersebut. Lalu fa mata'nahum ilahin, kami berikan kepada mereka kesenangan sampai batas waktu yang ditentukan. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dakwah yang Allah sukseskan, yang Allah berikan kepada Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Maka kalimat yang membuat beliau berhasil ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, inilah kuncinya. Kita jangan sampai ketika kita mendapatkan kesulitan-kesulitan, maka hendaklah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mengucapkan zikir, baik itu zikir dalam bentuk kita bertaubat kepadanya, kita membaca tasbih, kita membaca tahmid, takbir dan yang lainnya, agar kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang faedah yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Yunus ini. Yang pertama, manzilatu hadzal nabiyil karim wa bayanu anna Allah ta'ala istabahu wa ja'alahu minas salihin wa arsalahu ila mi'ati alfin aw yazidun fahadahumullahu ala yadayhi. Jadi Allah memilih daripada Nabi Yunus alaihissalatu wassalam
sebagai nabi dan rasul dan termasuk orang-orang yang soleh yang Allah utus kepada umatnya, dengan umat yang banyak sekali diantaranya. Di antara nabi dan rasul yang Allah utus kepada umat yang banyak pengikutnya ada Nabi Yunus dengan jumlah 100.000. Kalau sekarang kira-kira satu kampung ini, satu perumahan ini 100.000 lebih ya, lebih 2 perumahan ya, 2 kampung, Masya Allah seperti itu, atau lebih di sini, kurang lebih seperti itu. Yang Allah berikan hidayah kepada Nabi, yang Allah berikan hidayah kepada kaumnya melalui Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Maka dalam al-hadis Nabi SAW ketika beliau memberikan pelajaran kepada Ali bin Abi Thalib agar terus berdakwah, agar terus menyampaikan daripada dakwah, menyampaikan Islam, dan jangan sampai putus asa dalam menyampaikan dakwah dan menyampaikan Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Fa wallahi la ahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang satu saja melalui dirimu, maka itu lebih baik bagimu daripada dunia dan seisinya. Di dalam dakwah ini ma'asyiral muslimin, ya, yang penting adalah apa? Keteguhan, kesabaran. Tidak boleh putus asa, walaupun satu orang, walaupun hanya segelintir orang. Tidak boleh kita menyerah, tidak boleh putus asa. Karena yang memberikan hidayah, yang bisa menerima daripada dakwah yang kita sampaikan itu Allah, bukan kita. Kita hanya menyampaikan saja. Perkara diterima atau tidak itu urusan mereka. Kita tidak boleh memaksakan kamu harus ikut saya, harus ikut ngaji saya. Gak boleh, gak ada seperti itu dalam Islam itu. Tugas kita adalah menyampaikan. Allahi risalah alainal balagh. Risalah dari Allah, kita hanya menyampaikan saja. Tidak boleh memaksa orang harus mengikuti daripada kita. Tapi kita tidak boleh putus asa dan menyerah di dalam melaksanakan dakwah dari berbagai rintangan, ujian, gangguan dan yang lainnya. Tetap terus maju. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Kita sampaikan, Muhammad di WA, di grup kita sampaikan, walaupun satu ayat, satu al-hadis, walaupun hanya memperingatkan puasa Senin Kamis umpamanya, memperingatkan puasa Ayyamul Bid umpamanya, kita WA, kita share, kita posting di WA. Grup yang lain mungkin bukan grup sunnah, bukan grup dakwah sunnah, bukan grup dakwah tauhid, tapi grup yang lain umpamanya, ya kita sampaikan, ya, dengan harapan mereka apa? Menerima dan mengikuti dakwah kita. Dan tidak boleh putus asa, tidak boleh meninggalkan mereka walaupun ada gangguan dan intimidasi. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, at-ta'anni was-sabru fi da'wa ilallahi wa adamil ajlati wad-dajar. Qala Allah Ta'ala, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hud. Di dalam berdakwah kita harus tenang dan bermodalkan sabar. Tidak boleh terburu-buru, tidak boleh kesal, putus asa, capek. Ya mesti capek itu ada, wajar. Kesel itu wajar sudah. Ya, orang Nabi saja seperti itu, apalagi kita, tambah nemen kesel kita. Tapi itu adalah merupakan apa?
bagian dari ujian dan pelajaran yang harus benar-benar kita perhatikan. Allah berfirman kepada Nabi SAW ketika berdakwah, fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah dalam menyampaikan syariat dari Rabbmu, dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wala takun kasahibil hud, jangan kamu seperti sahabat ikan itu. Jangan kamu seperti Nabi Yunus. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ini, kita tidak boleh mengikuti seperti ini. Ya. Nanti ada teman yang putus asa. Kamu jangan putus asa dalam berdakwah. Ojo koyo Nabi Yunus. Jangan seperti Nabi Yunus, enggak boleh, enggak boleh. Itu cukup Allah saja yang mengatakan. Karena itu Nabi telah dibuat seperti itu oleh Allah. Kita bukan nabi. Ya. Kita di bawahnya nabi. Tidak boleh kita mengambil contoh dan seakan-akan menjelekkan daripada Nabi Yunus. Jangan kayak Nabi Yunus, putus asa, melayu. Gak boleh seperti itu kok dijelek-jelekan. Haram mengatakan seperti ini. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang boleh. Kita tidak diperbolehkan. Ma'asyiral muslimin, kita ingat dalam kitab Al-Usulus Salasa, bagaimana pelajaran pertama tentang ilmu tentang dakwah ini. Di situ dijelaskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, "I'lam rahimakallahu," ketahuilah, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kamu, "innahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah." Hafal kira-kira ini Al-Usulus Salasa itu. Nah, itu lali dakwah berat ini. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Apa itu? Yang pertama, al-ula al-ilmu. Ya, ilmu wajib kita pelajari. Ilmu apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama kan begitu ya. Ilmu tentang apa? Mengenal Allah, mengenal nabinya, ya, mengenal Islam dengan dalilnya. Wasaniyatu, yang kedua adalah apa? Al-amalu bihi, yaitu apa? Mengamalkan dari ilmu yang kita pelajari. Baru yang ketiga, ad-da'watu ilahi, kita mendakwakan daripada ilmu tersebut. Tugas itu, dakwah ini sudah satu rangkaian dalam kitab Usulus Salasa. Al-Usulus Salasa sudah satu rangkaian. Habis ngaji diamalno, habis itu disampaikan. Jangan belum kita mempelajari, belum kita ngaji lalu kita dakwakan. Nah, ini berbahaya sama sekali. Sehingga ilmu kita tidak akan lengkap. Ya, ilmu kita kurang, maka di situ kita akan apa? Menghadapi tantangan berbagai macam madhab, sekte, kelompok, golongan. Kalau ilmu kita tidak lengkap, maka kita akan menjadi apa? Tidak akan menjadi diterima dakwah kita, tetapi akan menjadi apa? Dicemooh, ditolak, bulan-bulanan, jadikan bulan-bulanan. Karena apa? Karena ilmu kita tidak lengkap. Kemudian ar-rabi'atu, yang keempat, was-sabru 'alal adza ilahi, lalu bersabar, as-sabru 'alal adza fi, bersabar dalam menghadapi apa? Gangguan-gangguan yang kita hadapi di dalam berdakwah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hud. Andur ila halin Nabi sallallahu iddarabahu qaumuhu waddamuhu wa huwa yamsahu dam an wajhihi. Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lam. Kita lihat Nabi Muhammad SAW ketika kaumnya memukulnya, melemparinya dengan batu sampai beliau berdarah-darah, mengusap darah di wajahnya, tapi tetap sabar, santai. Sewawat waktu kereweng kena pelipisnya sampai berdarah, tapi beliau santai, tidak marah. Malah beliau apa? Mendoakan kepada mereka, Allahumma ighfir fa innahum Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Sabar para jamaah. Kita lihat guru kita Ustadz Basuki Rahmat,
ya, ustaz kita, guru kita, Ustaz Basuki Rahmat hafizahullah taala, bagaimana dakwah beliau pertama kali, senior kita, beliau yang pertama kali dakwah di daerah sepanjang Surabaya dan sekitarnya ini, istilahnya itu yang babat alas. Ketika beliau dalam menyampaikan dakwah dimusuhinya tidak tanggung-tanggung yang memusuhi itu. Ini semua lengkap musuh-musuh beliau. Itu tukang sihir, Syiah, tukang preman, tukang begal, semuanya ada. Tapi dengan kesabaran beliau, akhirnya sekarang bagaimana yang kita lihat? Ya, rajanya preman yang menggerakkan massa taubat kepada beliau, nangis-nangis minta maaf dan mengikuti beliau. Loh, seperti itu loh ma'asyiral muslimin. Yang kita harapkan itu seperti itu. Ya, kita tidak melawan dan sebagainya. Kalau memang perlu melawan secara aturan hukum, ya monggo silakan. Tapi kita tidak melawan secara apa? Secara preman, secara frontal. Kita tetap bersabar dalam menyampaikan. Nanti insya Allah ketika Allah memberikan hidayah, maka tidak ada orang pun yang bisa menghalangi dan mencegahnya. Seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salisan yang ketiga, faedah dari kisah Nabi Yunus yang ketiga ini, al-fadilatul azami, keutamaan yang besar dari doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dari kalimat inilah sebab Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Rasulullah SAW menguatkan doa ini dengan sabda beliau, dakwatu dhinnun, doanya Nabi Yunus atau Dhunnun, idda'a wa huwa fi batnil hut, ketika beliau berdoa di perut ikan dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada yang diibadai kecuali engkau, la ilah, tidak ada yang diibadai. Ini penting ma'asyiral muslimin. Jangan sekali-kali kita mengatakan la ilah, tiada Tuhan. Kesalahan yang besar ini. La ilaha itu artinya la ma'buda bihaqqin illallah, seperti dalam surah An-Nas, ya, la'udzu birabbin nas malikin nas, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, kan ada itu. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, artinya apa? Sesembahan, ya, yang diibadahi oleh manusia. Karena ma'bud ini adalah masuk wilayah tauhid uluhiyah, peribadatan. Tidak boleh sama dengan Rabb. Walaupun para ulama ada yang mengatakan bahwa Rabb itu juga maknanya adalah ilah. Tapi dalam fungsinya mengenai tauhid rububiyah dan uluhiyah harus dipisah. Masing-masing memiliki fungsi dan penjelasan bagaimana telah dijelaskan oleh para ulama sesuai dengan ayat-ayat yang ada. La ilaha illa anta, tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali engkau ya Allah, subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kata Nabi SAW, innahu lam yada' biha muslimun fi syai'in qattu illas tajaballahu lahu biha. Tidaklah seseorang berdoa dengan doa ini, tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan doa ini, maka pasti Allah akan mengabulkannya. Ini adalah kita perhatikan dan kita jadikan sebagai doa kita juga, tidak ada masalah. Doanya para nabi bagus, seperti doanya Nabi Adam. Apa doanya Nabi Adam itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Doa itu ketika kita banyak melakukan dosa, kita ucapkan doa itu, akan dikabulkan oleh Allah doa kita. Dengan doa ini juga. Jadi doanya Nabi Yunus ini merangkap dua fungsi. Fungsi yang pertama, kita bertaubat dan Allah menerima taubat kita. Fungsi yang kedua, Allah melepaskan semua kesulitan-kesulitan hidup kita.
Ya. Jadi dua fungsi doa ini. Fungsi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menerima kesalahan dan taubat kita. Fungsi yang kedua, Allah menolong atas kesulitan daripada hidup kita. Mengapa tidak ada yang berdoa ketika kapal selam itu tenggelam dengan doa ini? Kira-kira ada yang mendengar doa ini dari mereka? Dari rekaman-rekaman umpamanya? Enggak ada ya? Enggak ada. Ya wis takdiri kalau begitu. Udah takdirnya. Ini kan doa ini, ya insya Allah pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dijelaskan di dalam satu al-hadis. Ini. Jadi doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin ini menaungi daripada arsy. Menaungi arsy. Lalu malaikat mengatakan, ya Rabb, hadza sautun dhaif ma'rufun min biladil gharbiyah. Malaikat dari arsy, ya, yang ada di sekitar arsy, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu mendengar doa ini dari tempat yang jauh, dari sayup-sayup. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat, amma ta'rifuna hadza? Tahukah kamu suara siapa ini? Tahukah kalian suara siapa ini? Para malaikat mengatakan, la, kami tidak tahu. Kami tidak tahu ya Allah. Maka Allah berfirman, hada Yunus. Ini adalah suaranya Yunus. Lalu malaikat mengatakan, ya Rabb, abdukan ladzi la yazalu yarfa'u lahu amalun saleh da'watun mujabatan. Qala na'am. Afala tarhamu ma kana ya'malu fir raha fatunjihi minal bala. Ya Allah, Yunus itu adalah hambamu yang soleh. Amal solehnya senantiasa diterima, doanya senantiasa dikabulkan. Tidakkah engkau memberikan rahmat, memberikan kasih sayang dan menyelamatkan dia dari ujian yang berat seperti ini? Maka Allah menuruti, mengabulkan apa yang telah diminta oleh para malaikat. Lalu Allah memerintahkan ikan untuk memuntahkan dan melepaskan daripada Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Nah ini ma'asyiral muslimin. Jadi doanya Nabi yang soleh ditambah lagi dengan bantuan persetujuan dari para malaikat, maka akan menjadi apa? Menjadi sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian doa Nabi yang lain yang sangat mustajabah juga apabila kita ucapkan, tidak kalah mustajabahnya, yaitu doa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Doa ini adalah doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Qala Ibrahim khina ulqiya finnar. Doa Nabi Ibrahim, ya, yang beliau berdoa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jika beliau dilemparkan ke api, beliau menjadi selamat dan api itu menjadi dingin karena doa ini. Ini juga doa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mau perang. Lalu ketika melihat musuh banyak dan kaum muslimin ditakut-takuti oleh orang-orang munafik, lihat itu musuhmu banyak sekali. Kamu mau perang melawan siapa? Kamu jumlahmu sedikit, musuhmu sangat banyak sekali. Maka Allah menambah keimanan mereka dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini ma'asyiral muslimin. Artinya apa? Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik daripada apa? Pelindung. Baca doa ini ma'asyiral muslimin. Dalam kesulitan-kesulitan baca doa ini. Ya, seharusnya ya rakyat Palestina banyak berdoa dengan doa-doa seperti ini. Ya. Doa Nabi Yunus, doa Nabi Muhammad SAW, doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Adam. Ini seharusnya banyak yang mereka lakukan di dalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah ma'asyiral muslimin, kadang-kadang kita itu repot ya, kadang-kadang kita itu repot. Ya, membela kaum muslimin tetapi yang dibela itu jauh dari Allah, jauh dari syariat Allah, jauh dari tauhid, jauh dari sunnah.
Nah, kita bagaimana seperti ini? Ya, bisanya kita hanya berdoa kepada Allah, tapi kadang-kadang yang dibelani, yang didoakan, diperjuangkan, mereka tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, naudzubillah yang seperti ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, berikutnya yang keempat, yustafadu min hadhil qissah dhaf'udhan khati' qad yadunuhul muslim wal mu'min. Hendaklah kita jangan sampai menjadi orang-orang yang berprasangka yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah yu'atib ala dzambi likauni qad aman. Kita jangan sampai merasa aman manakala kita berbuat dosa. Ya. Bahwa Allah sebaik-baik makar, sebaik-baik yang membuat tipu daya kepada manusia. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kita tidak diperbolehkan menjadi orang-orang yang merasa aman atas azab Allah, atas teguran, atas siksa dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini. Kalau orang-orang merasa aman dari teguran Allah karena banyak melakukan dosa, maka orang ini bakal akan binasa. Nabi Yunus merasa aman, ya, maka beliau diberi ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat yang lain, fadzanna allan nuqdira alaihi, Nabi Yunus menyangka kami tidak mampu memberikan ujian, tidak mampu menyempitkan urusannya. Ya, ada persangkaan seperti itu dari Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Begitu pula ma'asyiral muslimin, ya, ketika para sahabat Nabi SAW menyelisih perintah beliau di dalam perang Uhud karena tidak mengikuti anjuran beliau untuk tetap berada di atas, mempertahankan daripada posisinya. Tapi ketika terlihat ada harta, ada kekayaan yang ditinggal oleh orang-orang kafir, ya, karena kalah dari pasukan Nabi yang ada di atas, maka sebagian kaum muslimin tertipu oleh gemerlapnya dunia, sehingga mereka turun dari bukit Uhud dan mengambil ghanimah, harta rampasan perang itu. Mereka merasa aman-aman saja walaupun menyelisihi Nabi. Mereka menyangka bahwa tidak ditegur oleh Allah, karena Nabi sudah mewanti-wanti, jangan sampai kamu tinggalkan tempat yang ada di atas itu, ya, karena musuh masih belum terkalahkan sepenuhnya dan ada harapan kembali. Tapi mereka merasa meremehkan, merasa teguran Nabi SAW seperti ini dikira itu aman-aman saja, tidak ada akibatnya. Tapi akibatnya lebih parah lagi malahan. Nah, ini ma'asyiral muslimin harus kita perhatikan. Kemudian yang kelima, khamisan, na'khudhu min sirati hadzal nabil karim wa qissatihi anna alladhi yusirul umur wa yudabbiruha huwa Allah Subhanahu wa taala. Kami menjadikan pelajaran dalam kisah ini bahwasanya yang mengatur urusan dan perkara adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang memberikan cobaan bagi manusia, yang mengatur kehidupan manusia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita khawatir dalam kehidupan ini. Ya, sulit apapun kondisi kita, jangan khawatir. Yang kita khawatirkan, ya, kalau kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Jangan mengkhawatirkan urusan-urusan dunia, karena semuanya sudah diatur. Allah menjaga Nabi Yunus dari gigi-gigi ikan yang tidak tergores sekecil apapun. Kemudian Allah menjaga Nabi Yunus, pencernaan ikan itu, walam tahdusuhu walam yusib ma'aha bimakruhin wasu, pencernaan dari, ya, perut ikan tersebut tidak bisa giling Nabi Yunus karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Usus-ususnya pun juga tidak bisa menelan beliau, tidak bisa, ya, mengunyahnya, tidak bisa membahayakan. Ini semuanya siapa? Ini semuanya adalah
Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Jadi kalau kita ambil pelajaran, hendaklah benar-benar yang kita pikirkan itu adalah bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana agar cara kita tidak melakukan dosa. Itu yang kita pikir tiap hari. Perkara pekerjaan, perkara materi, perkara dunia, kekhawatiran ini, itu dan sebagainya, tidak perlu kita pikirkan. Allah sudah mengatur. Ibaratkan Allah ini ngomong, kamu gak usah mikir dunia, mikiro ibadah nang aku saja loh. Ibarat seperti itu, manusia. Karena duniamu sudah aku cukupi, sudah aku tentukan. Nanti pada masanya selesai. Pada masanya saat-saat kamu nanti akan berhasil menemukan kesuksesan. Tapi tidak ada masanya kalau kamu terlambat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para jamaah. Ya, yang harus kita pikirkan itu bagaimana cara kita bisa beribadah, melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya dan bisa mengurangi dosa-dosa kita. Wis, yang lain gak usah dipikir. Nah, itu pesan saya. Yang lain urusan belakangan wis. Ya, lah percuma doa-doa tadi itu, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wal iman. Saya percuma doa-doa itu kalau kita masih mikir dunia saja, mikir belum lunas, mikir bayar listrik, bayar air, bayar apa lagi, arisan. Nah, ini tidak perlu kita banyak memikirkan seperti ini. Kemudian berikutnya yang ke-6, yang bisa kita ambil pelajaran adalah jawazul istiham musru'iyatuhu. Diperbolehkan kita berundi. Undian hukumnya boleh, sah. Sebagaimana ayat fasahama fakana minal mudhadin. Nabi Yunus termasuk orang-orang yang mengikuti undian dan beliau kalah dalam undian. Dalam ayat yang lain, wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum. Kamu tidak tahu Muhammad, ya, tidak tahu apa yang ada pada mereka ketika mereka melemparkan anak panah mereka untuk berundi, ayyuhum yakfulu Maryam, siapa yang berhak untuk mengasuh Maryam, bundanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Berundi, mengasuh Maryam, berundi mereka. Begitulah Nabi SAW, beliau melakukan undian kepada istri-istrinya. Dalam riwayat, karena Rasulullah SAW idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Nabi SAW ketika safar bepergian mengundi istri-istrinya. Ya. Siapa yang keluar undiannya maka beliau mengajak istri yang memenangkan daripada undian tersebut. Ya. Jadi undian ini diperbolehkan para jamaah. Undian yang tidak diperbolehkan kalau kita undian yang sebelumnya diawali dengan apa? Bayar dulu. Seperti undian kita beli bensin di pom bensin, gitu ya. Nanti ada undian ngisi data, dikumpulkan diundi, nanti akan mendapatkan hadiah dan nanti akan dipanggil, akan dihubungi bagi mereka yang memenangkan undian. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Itu artinya apa? Judi. Sama seperti ketika kita mengikuti jantung sehat, lalu mendaftar dulu, lalu kita mengambil kupon, lalu mendapatkan undian hadiah dari kupon itu. Ini sama juga, namanya judi. Sama ketika kita mengikuti lomba, mengikuti perlombaan, lalu bayar dulu, lalu kemudian yang menang akan apa? Mendapatkan hadiah. Sama, itu mirip daripada undian yang seperti ini. Ya, jadi tidak diperbolehkan mengikuti lomba yang berhadiah pakai bayar dulu. Ini tidak diperbolehkan. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak melakukan yang seperti itu. Kemudian masalah muslimin yang ke-7, nakhudhu min qissati Nabiillah Yunus anna ahlal fadl was-shalah was-silah qad tasdiru minhum zalatan. Sesungguhnya orang-orang yang utama, entah itu para nabi, para sahabat, para ulama, ada yang tergelincir, ada yang melakukan kesalahan, tetapi kita tidak boleh mengikuti kesalahan tersebut, terutama kesalahannya para ulama.
Gitu ya. Kita dilarang untuk mengikuti zalatul ulama. Banyak para ulama yang melakukan kesalahan seperti yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada hadisnya, tidak ada sunnahnya, melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada sunnahnya, kita ikuti, tidak boleh. Juga ketika contohnya ketika dalam melaksanakan salat tarawih, ya, mereka mengucapkan zikir dengan keras di antara tiap-tiap 2 rakaat salat tarawih, berzikir dengan zikir keras atau baca sholawat. Jadi ada ulama yang menganjurkan, tapi ini termasuk daripada ulama yang tergelincir, tidak diperbolehkan kita mengikutinya. Seperti itu. Dalam persoalan akidah, ibadah juga, akidah juga. Kalau ada ulama yang mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan, walaupun itu adalah ulama Ahlus Sunnah, ulama besar, tidak boleh kita ikuti, dia tergelincir. Tapi tidak boleh kita tahdzir. Ya, kalau kita tahdzir hanya ajarannya saja tidak kita ikuti. Seperti Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi, Imam Ibnul Jauzi, Imam As-Satibi, Imam Ibnu Hajar, Al-Asqalani, semuanya ini adalah ulama Ahlus Sunnah, tapi mereka tergelincir di dalam akidah, khususnya di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak kita tahdzir, tetapi kita tidak mengikuti pemikiran mereka, yang dimana pemikiran mereka adalah mengikuti pemahaman Asy'ariyah dan Jahmiyah, Mu'tazilah. Tapi tidak boleh kita tahdzir ulama besar-besar seperti itu. Paham ya caranya ya? Jangan tuh dikit-dikit ditahdzir, teman yang salah sedikit ditahdzir, ya, ulama yang sedikit ditahdzir, buyar agama ini, seperti itu. Kita jangan mentahdzir, ya, tapi kita tinggalkan ajaran yang salah, yang keliru, yang tergelincir menurut para ulama, kita tinggalkan. Tapi selebihnya asal dia tidak mendakwakan kebid'ahan, tidak mendakwakan kesesatan, tetap kita ikuti. Ma'asyiral muslimin, jangan bermudah-mudahan kita mentahdzir. Yang seperti ini kadang-kadang tidak bisa difahami. Ayo coba sedikit-sedikit Ustadz ditakdir sedikit, jangan ikut pengajian sana. Nah, terus Ibnu Jauzi itu bagaimana? Imam As-Satibi gimana seperti itu? Mau mentahdzir mereka, ya. Imam Al-Baihaqi tergelincir, semuanya banyak tergelincir. Imam Nawawi tergelincir, tetapi tidak kita tahdzir, hanya tidak ikuti daripada ketergelincirannya. Kata Imam Nawawi ditanya, bagaimana kita bolehkah mengikuti madhab asal madhab itu membolehkan? Maka Imam Nawawi mengatakan, la tatabi ar-rukhsah, jangan kamu mengikuti kesalahan dan ketergelincirannya para ulama. Umpama ada ulama yang mengatakan bahwa nikah tanpa wali itu sah, jangan diikuti. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, loh, ada yang mengatakan seperti itu, bahwa sah nikah tanpa wali. Apakah kita ikuti? Enggak. Apakah kita tahdzir beliau? Juga tidak. Nah, gitu loh cara memahaminya ya. Akhirnya kita buang kesalahannya, tidak kita pakai, tetapi tetap kita jadikan beliau sebagai ulama yang besar, kita hormati dan tidak kita tahdzir. Seperti itu. Kemudian tinggal 2 lagi. Yang ke-8, nakhudhu min qissati Nabiillah Yunus anna shakhsa la yanbaghi ayyai asami rahmatillah. Adalah kita jangan sampai putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, apapun kesulitan kita. Ya, apapun kesedihan kita dalam kehidupan di dunia ini, jangan sampai putus asa, karena disitulah letak ujian kita dari Allah, yang mana apabila kita benar-benar bisa melaksanakan ujian tersebut, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa, banyak istighfar, banyak bertaubat. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, yang ke-9, na'khudhu min qissati hadzal nabiyil karim annal hadi huwa Allah Subhanahu wa taala. Awwaladhi yan'imu bil iman wa yamunnu bir risalah ala may yasha. Ada yang ke-9, bahwa sesungguhnya yang memberikan hidayah mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan nikmat iman kepada seseorang.
Allah yang memberikan nikmat risalah, syariat kepada seseorang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Perkara dia mendapatkan hidayah, masuk ke dakwah sunnah, dakwah tauhid, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita menyampaikan dakwah, urusan kita terus mendakwakan daripada Islam ini. Inilah masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita kaji, yang kita bahas pada pagi hari ini tentang kisah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan hikmah-hikmah faedah yang kita gali, yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup. Mungkin ada pertanyaan? Dipersilakan. Okay. Nah, ada perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan 40 hari. Ini riwayat Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik, Ka'ab, Abu Malik, Ibnu Juraid. Kemudian ada yang mengatakan 7 hari. Ini riwayat Sa'id bin Jubair. Ada yang mengatakan salah satu ayam, 3 hari. Ini riwayat Mujahid, Imam dan Imam Qatadah dan yang lainnya. Lalu ada yang mengatakan isruna yauman, 20 hari. Ini riwayat Ad-Dhahak. Yang kelima ada yang mengatakan ba'du yaum, hanya setengah hari. Pagi ditelan, lalu kemudian sore dikeluarkan. Jadi perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang ditelannya Nabi Yunus ke dalam perut ikan ini berapa hari. Enggak ada riwayat yang paling benar. Tapi di sini yang mendekati benar adalah riwayat para sahabat. Yaitu riwayat para sahabat adalah 40 hari. Wih, suwene Masya Allah. Suwene. Nabi Yunus tidur dulu selama 40 hari. Ini riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik, sahabat Ka'ab. Wallahu a'lam. Ya, hanya Allah yang tahu. Adapun di daerah yang beliau menyampaikan dakwah yang kedua dan berhasil 100.000, sama di negeri Mosul dakwah yang keduanya, sama, tidak ada daerah lain yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang lain? Nih, terakhir. Termasuk itu, termasuk akidah, termasuk itu. Jadi kita tidak mengikuti pendapatnya itu, tapi tetap mengikuti pendapat-pendapat yang lainnya yang mendekati daripada pemahaman akidah Ahlus Sunnah. Karena tidak selamanya para ulama itu salah terus. Yang kedua, tidak selamanya salah terus dalam satu rangkaian. Yang kedua, beliau itu adalah tergelincir, bukan mendakwahkan dakwah itu. Itu ceritanya, kisahnya, riwayatnya. Beliau itu tergelincir karena mungkin ketika itu kondisinya apa? Dia hidup di lingkungan banyak Asy'ariyah, Mu'tazilah seperti Imam Abu Hanifah dan sebagainya itu ya. Bisa jadi seperti itu keadaan. Belum menemukan kebenaran ilmu-ilmu yang lainnya di luar itu. Sehingga tidak perlu mentahdir beliau. Ya, cukup mentahdir akidah dan ajaran yang disampaikan saja. Tapi di sisi lain akidahnya itu benar. Bagaimana kita menyikapi itu? Ya kita ada berita-berita juga yang seperti itu, bagaimana kita menyikapi berita-berita yang menyampaikan yang akidahnya seperti itu? Iyalah ya, makanya itu. Jadi yang dilarang kita adalah kalau urusan takdir, yaitu nanti tugasnya para ulama. Dan takdir sesuai dengan masa waktu
dosa yang kesalahan yang dia lakukan. Gitu ya. Seperti pernah saya Ali Al-Halabi ditakdir karena ketergelinciran beliau dalam kitabnya yang mendukung kaum Murji'ah, yang dimana bahasanya amal itu bukan bagian dari iman. Tapi lalu kemudian beliau luruskan dan sebagainya. Selesai, tidak ada masalah, tetapi tak ikuti lagi. Umpamanya contoh seperti itu. Ya. Kalau benar-benar terang-terangan tidak mau kembali, ya, maka dia tergelincir dari itu. Yang lainnya insya Allah tidak tergelincir karena beliau adalah mendakwakan sunnah, bukan masuk golongan Asy'ariyah. Paham ini maksudnya? Jadi kalau memang ulama ini salah tergelincir, itu yang tidak kita ikuti. Tapi jangan kita tahdir berlama-lama sampai mentakdir semua akidahnya yang lain, jangan. Hanya dalam persoalan itu saja. Kalau dia kembali, alhamdulillah kembali, ya tetap tidak sampai mengeluarkan beliau dari ahlu sunnah. Sama seperti mentakdir ustadz yang satu dengan yang lainnya itu sama. Yang kita takdir itu apanya? Ya, kalau yang kita takdir hanya satu pendapat, ya kita tidak mengikuti pendapatnya saja, jangan sampai kita takdir, kan begitu. Bisa jadi pendapatnya yang lain itu adalah benar, asal ulama ini tidak mendakwakan benar-benar 100% mendakwakan kebid'ahan. Hang, maksud saya ini ya, gitu. Cara mensikapinya seperti itu. Jadi lebih kita meninggalkan ketergelincirannya daripada kita mentakdir seluruhnya tanpa ampun, umpamanya seperti itu. Wis tanpa ada apa namanya, pokoknya harga mati. Nah, jangan sampai ada harga mati ya seperti itu. Karena harga terus selamanya masih bisa ditawar. Artinya ditawar itu diajak diskusi, dikondisikan. Lain loh ya, ustadz yang tergelincir atau ulama yang tergelincir dengan ulama yang mendakwakan kebid'ahan. Ya, seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Baihaqi, bukan Asy'ariyah, tapi beliau ini terkena akidahnya Asy'ariyah. Paham ya? Lain kalau yang benar-benar murni terkena, dia menjadi Asy'ariyah murni itu seperti Al-Juwaini, Al-Baijuri, At-Tilmisani, itu benar-benar murni Asy'ariyah itu. Wes itu ahlul bid'ah, masuk ahlul bid'ah gitu. Paham ya? Jadi kalau Ibnu Hajar, ya, Al-Baihaqi, Ibnul Jauzi, As-Satibi bukan ahlul bid'ah. Mereka tergelincir dalam persoalan-persoalan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu kan enak sehingga ketika ada pendapat beliau yang lain, ya baik itu dalam masalah akidah dan yang lain, tetap kita terima. Tidak sampai kita takdir harga mati, ampun rasanya, tidak seperti itu. Kira seperti itu ya. Ya. Wallahu a'lam. Sampun gimana? Takdir. Takdir itu memperikatkan orang agar berhati-hati dari ajaran yang menyimpangnya dari orang yang ditakdir. Memperingatkan orang agar berhati-hati dari ajaran seseorang, ya, yang menyimpang dari akidah yang benar. Itu namanya tahdir. Yang menyimpang dari ajaran yang benar. Ya, itu pembahasannya ada di pembahasan khusus takdir dan ada perincian-perincian tentang takdirnya itu, ya, termasuk hijr dan sebagainya itu. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam. Sudah ya, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.